Kisah ini berawal dari seorang mahasiswa UIN yang bernama Alif. Setiap pagi sebelum matahari menyingkir langit, Alif sudah bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Namun tidak seperti kebanyakan mahasiswa yang naik motor atau mobil, Alif memilih bersepeda sebagai alat transportasinya. Alasannya sederhana, motor yang biasa digunakan oleh Alif telah dipakai oleh orang tuanya untuk keperluan keluarga. Meskipun demikian, Alif tidak merasa terbebani atau terhalang oleh pilihan ini. Dia percaya bahwa naik sepeda adalah alternatif yang ramah lingkungan dan sehat bagi dirinya, dan juga bagi bumi yang tercinta. Perjalanan bersepeda yang panjang tidak menghalangi semangat Alif untuk menuntut ilmu. Dia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di kampusnya dan menjadi salah satu anggota tim debat yang berprestasi. Di sela-sela kuliah dan organisasi, Alif juga menjalani aktivitas yaitu mondok di Lukman Hakim, tempat yang memberikan kedamaian dan inspirasi dalam mengejar cita-cita. Meskipun hidupnya sibuk dan penuh tantangan, Alif tidak pernah menyerah. Dia terus bersemangat dalam mengejar impian dan menjalani kehidupan yang bermakna. Baginya, naik sepeda bukanlah sekedar sebuah pilihan alat transportasi, tetapi juga simbol dari semangat dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Perkenalkan, nama saya Kalifatunisa, biasa dipanggil Alif. Alamat aku untuk domisilinya itu di Pekalongan Kota, Kelurahan Poncol. Aku sekarang mondok di Lukman Hakim karena ketentuan dari KIP juga kan. Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama karena ketolak PTN ya. Itu kan udah banyak banget ya anak Win yang karena masuk sini karena ketolak PTN. Kedua juga aku udah bingung mau masuk mana soalnya UTBK bingung, nggak bisa apa-apa. Terus daftar SNBP SPAN juga ketolak. Jadi aku daftar ke sini jalur minat bakat kan. Yang kebetulan waktu itu aku juga masuk kriterianya, jadi masuk lewat situ. Kebetulan aku masuk jurusan hukum keluarga Islam. Sebenarnya aku nggak sengaja milih ini ya Mbak, soalnya waktu itu sertifikat yang aku lampirin itu sertifikat perlombaan debat. Jadinya mungkin aku pikir debat itu lebih masuk ke hukum. Jadi aku pikir kayak semisal nanti yang nyeleksi itu mempertimbangkan prestasi sama jurusan, mungkin aku bisa masuk di hukum keluarga Islam itu sendiri. Tapi untuk alasan utamanya sih juga kayak sekiranya nanti aku tersesat di HKI, seandainya ilmu itu bisa aku pakai nanti ke depannya juga sih, seperti itu sih. Kebetulan kalau aktifnya banget itu aku di IKMAP karena aku sudah dijadiin admin di IKMAP yang punya tanggung jawab mengenai kayak akun-akunnya itu. Terus kalau misal untuk ada lagi itu tapi bukan pengurusnya gitu loh, cuman anggota aja, bukan debat hukum fakultas syariah. Oh iya, waktu itu kan awal-awal masuk UNIF itu kan kita kan daftar-daftar UKM ya. Kebetulan karena aku cukup tertarik sama UKM debat karena ada cutting yang udah berprestasi sebelumnya. Aku kan penasaran kayak gimana sih proses mereka seperti itu. Nah, kebetulan karena ada rekrutan baru juga yang anggota baru juga yang juga penasaran gitu cara berprosesnya gimana. Nah, aku masuk tim itu juga. Nah, kebetulan dari pembina itu buka peluang nih kayak karena kebetulan juga ada perlombaan juga kita diikutin satu tim seperti itu. Nah, alhamdulillahnya walaupun itu pertama kali kami debut ya bahasanya seperti itu tuh kita masuk 16 besar atau 8 besar seperti itu. Aku lumayan lupa. Namun kebetulan saat masuk di 8 besarnya kita tuh lawan tim yang udah biasa masuk semifinal, masuk final seperti itu. Jadi agak kurang hoki dalam ya nggak boleh bilang hoki ya karena memang mungkin kan kemampuan kita juga masih belum bisa menandingi mereka seperti itu. Tapi itu dari pertandingan itu ya kami belajar banyak gitu bahwasanya ya uh, argumentasi aja tuh nggak cukup, kita perlu ada juga pembawaan yang bagus seperti itu. Nah, mungkin pertama kan ya normal ya KKM misal skala prioritas dan lain sebagainya. Juga aku tuh kayak punya buku tentang kayak jadwal hari ini tuh apa aja gitu. Jadi
misal aku tuh bisa lihat kayak dari daftar buku itu aku harus ngapain aja hari ini seperti itu. Tapi yang lebih utama nih karena kebetulan pondokku itu nggak begitu ketat banget. Jadi aku tuh masih bisa fleksibel gitu loh. Misal kayak ada tugas malam-malam, bukan tugas malam ya guys. Misal ada kuliah malam-malam, kita tuh juga masih bisa izin gitu. Terus juga semisal ada kegiatan dari organisasi yang malam-malam tuh kami masih bisa izin di pondok. Nah untuk mengatur waktunya, karena kebetulan karena aku kan bagian kominfo ya kalau di IKMAP, jadi kita tuh bekerjanya tuh nggak harus di tempat langsung gitu nggak. Jadi kayak jarak jauh tuh masih bisa selama kita tuh ya megang device-nya kita seperti itu. Nah untuk kayak pondok selama pondok yang aku tempati itu kebetulan ya selama kita ikut ngajinya, selama ikut jamaah, nggak ngelanggar dan nggak jarang ngelanggar peraturan seperti itu, insya Allah sih masih aman seperti itu. Hmm. Kebetulan kalau misal kayak acara luar pondok juga luar kampus gitu ya. Iya. Kebetulan kan BC-nya IKMAP itu nggak begitu jauh ya, sehingga kayak masih naik sepeda tuh masih bisa. Tapi kalau misal kayak bener-bener jauh, terus itu biasanya sih aku ikut nebeng temen ya. Soalnya kebetulan kan kayak temen-temen tuh juga baik banget gitu loh, mau nebengin gitu-gitu. Soalnya juga apa namanya kebetulan kan aku juga bisa naik motor kadang-kadang, ya tapi gantian nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya aku mulai naik sepeda itu waktu di pondok. Jadi waktu aku ngekos itu aku jalan kaki. Tapi kalau waktu mulai di pondok karena pondokku kan dibilang jauh ya nggak begitu jauh, dibilang deket ya jalan kaki capek gitu. Jadi aku mikir ini daripada aku naik motor aku mending naik sepeda. Soalnya kebetulan motor yang di rumah itu udah dipakai semua, dipakai adikku buat sekolah. Ada dua auto sih, ada dipakai buat sekolah sama dipakai buat ibuku buat mobilitas gitu. Nah sebelum itu aku naik motor kan ya waktu laju gitu. Waktu laju itu aku naik motor, cuman aku mikir kalau semisal laju itu tuh aku tahu nggak sih kayak suka ngebut gitu. Aku tuh takut apalagi aku lewatnya pantura kan. Cuman kalau semisal aku naik motor juga nggak ada motornya juga gitu. Jadi kayaknya daripada aku naik motor ya mending naik sepeda aja, juga lebih mempermudah mobilitasnya aja sih. Lebih mungkin motivasi yang utama kenapa aku milih lomba debat itu lebih kepada awalnya itu tujuan aku masuk kuliah sih, karena tujuan awal aku masuk kuliah itu bukan kayak bukan ya normal ya kayak menambah relasi, terus menambah jaringan pertemanan dan lain sebagainya, tapi fokus utamaku itu bukan itu aja, tapi juga menggali potensi kemampuan dan juga bakat aku juga gitu. Di balik setiap organisasi yang dia ikuti tersembunyi cerita tentang perjuangan dan keteguhan hati seorang mahasiswa yang memiliki jalur yang berbeda namun penuh dengan makna. Alif adalah contoh nyata bahwa dengan tekad dan kerja keras tidak ada yang mungkin tidak dapat untuk dicapai.